warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawito, SK plus MKep, NIDN 0728088509. Saya dosen tetap di Stikes Husada Jombang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan istilah PDD UKTPT sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan gawat darurat, yang mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap, dilaksanakan di semester 6. Beban SKS dari mata kuliah tersebut sejumlah 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu menggunakan pendekatan aspek delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, di deskripsi mata kuliah, ya, pada penyampaian mata kuliah, bahwa mata kuliah ini membahas tentang konsep proses penerapan asuhan keperawatan pada situasi gawat darurat yang menekankan pada aspek etik, legal, dan kepekaan budaya. Perencanaan dan proses asuhan keperawatan difokuskan untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan pada klien dengan masalah yang terjadi mendadak, tidak terduga, atau dalam kondisi lingkungan yang tidak terkendali, serta potensial masalah yang mungkin muncul. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan laboratorium. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa memperoleh kemampuan dalam memahami konsep, memahami proses, menyusun rencana, dan mampu melaksanakan asuhan keperawatan gawat darurat. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, baik pertemuan di kelas maupun di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar asuhan keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses asuhan keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan gawat darurat secara holistik. Di aspek yang selanjutnya atau aspek yang kedua, yaitu pada aspek interaction, di mana pada aspek interaksi ini proses pembelajaran saya menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL, di mana SCL merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik, yaitu sebagai subjek. Sehingga dalam mengembangkan minat dari mahasiswa, itu mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL yang saya terapkan sendiri dari pembelajaran interaktif, ada proses diskusi, studi kasus, kemudian pembelajaran kooperatif seperti simulasi dan tabletop learning. Untuk di aspek yang terakhir, yaitu aspek assessment atau penilaian. Di dalam sistem penilaian, proses evaluasi mata kuliah ini meliputi ada penilaian kehadiran atau keaktifan sejumlah 10%, kemudian penilaian tugas atau diskusi 10%, kemudian role play atau praktek 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Penilaian kehadiran itu meliputi keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan di kelas maupun di laboratorium. Kemudian penilaian tugas meliputi nilai tugas baik mandiri maupun kelompok. Kemudian penilaian role play mahasiswa meliputi penilaian praktek laboratorium. Persyaratan ujian akhir semester itu harus kehadiran minimal 75%. Poin-poin yang saya sampaikan tadi itu telah saya sampaikan pada saat penjelasan RPS di kontrak kuliah, pertemuan paling awal perkuliahan, dengan harapan mahasiswa itu mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif. Demikian pemaparan saya terkait aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan apa yang saya lakukan di dalam kelas secara tatap muka, yaitu perkuliahan keperawatan gawat darurat dengan materi penanganan awal penderita trauma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik sekalian? Baik, Pak. Kita akan melanjutkan materi keperawatan gawat darurat, yaitu terkait dengan penanganan awal penderita
penderita trauma. Ya. Oke. Untuk menangani penderita trauma itu berbeda dengan menangani penyakit kronis ya, seperti TBC misalnya itu. Nah, pada anamnesis di keluhan utama penyakit dahulu dan seterusnya pemeriksaan fisik perlu teliti. Kemudian pemeriksaan laboratorium itu sebenarnya tidak begitu cocok ya. Kenapa? Karena kita harus menangani pasien trauma itu dengan cepat ya, berbeda dengan penyakit dalam. Nah, kita perlu mengenal trimodal distribution of death di trauma pasien. Yang pertama ada hipotermi, kemudian koagulopati dan asidosis metabolis atau metabolic acidosis. Nah, di dalam hipotermi pada suhu inti tubuh yang rendah itu di bawah 35 derajat itu bisa mengganggu fungsi tubuh. Nah, termasuk reaksi enzim yang di dalamnya itu dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah. Nah, ketika terjadi gangguan pembekuan darah, maka bisa menyebabkan koagulopati tadi. Jadi trauma yang kehilangan banyak darah itu menyebabkan koagulopati. Nah, koagulopati sendiri ketika terjadi gangguan pembekuan darah dia juga bisa menyebabkan hipotermi. Kalau hipotermi berlanjut akan menjadi asidosis. Nah, karena asidosis ya, terjadi asidosis, maka di dalam darah itu terjadi metabolisme yang kelebihan asam di dalam darah. Nah, ketika perdarahan banyak, maka fungsi jantung juga akan terganggu karena adanya gangguan pembekuan darah ya, dapat menyebabkan kerusakan organ yang lebih lanjut gitu tadi. Jadi ketiga hal ini saling terkait sehingga disebut dengan segitiga kematian pada pasien trauma atau trimodal of death. Nah, di dalam distribusi trimodal of death juga itu kita membagi dalam beberapa waktu atau golden period, waktu setelah kejadian, di mana pasien trauma itu bisa meninggal di bawah 1 jam itu karena sebab yang biasanya mengakibatkan cedera pada aorta mungkin ya, atau pada cedera otak gitu. Kemudian kalau di dalam itu waktu di atas 1 jam bisa sampai 4 jam yang pertama. Jadi setelah pasca kejadian bisa meninggal di tempat, bisa sampai dengan 1 jam. Tetapi yang berkaitan dengan cedera yang mengenai aorta atau mungkin cedera kepala yang sangat parah. Tetapi di dalam 1 sampai 3 jam itu ada tension, ada edema juga, atau cedera kepala yang hanya di bagian epidural. Ya, kalau tadi di dalam 1 jam itu cedera yang langsung mengenai dasar otak ya, atau istilahnya di brain laceration. Kalau di epidural hemoragik itu bisa meninggal sampai 3 jam. Tension pneumotoraks juga bisa. Kemudian pelvic fraktur atau fraktur panggul. Kemudian juga ada abdominal injury. Pada fase di atas 4 jam, kemudian lebih lanjut bisa sampai berminggu-minggu meninggal, itu biasanya diakibatkan oleh sepsis yang menyebabkan multiple organ failure atau MOF. Kita melihat prinsip penanganan trauma. Treat to breathe, the treat to first life. Itu adalah tangani terlebih dulu yang mengancam nyawa. Ya, kemudian diagnosis definitif pada menit-menit pertama itu tidak menentukan. Jadi diagnosis di menit-menit awal yang istilahnya terlalu dalam itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu masih pada tahap primary survey seperti yang kita jelaskan di dasar keperawatan. Yang paling penting diperhatikan bahwa waktu sangat berharga. Yang mengancam nyawa itu adalah kelainan fisiologis ya, bukan karena diagnosis dari anatomisnya. Penanganan awal atau initial assessment itu terbagi menjadi survei primer atau primary survey. Itu kita berfokus kepada fisiologisnya. Kemudian sekunder atau secondary survey fokus pada anatomis. Ya, primary survey kita mengenal dengan istilah ABCDE atau airway, breathing, circulation, disability, exposure. Itu ya, di pengkajian primer. Oke, kita perhatikan yang airway. Kapan kita curigai adanya gangguan jalan nafas? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita cermati di dalam
RW. Ya. Kapan kita curigai adanya gangguan jalan nafas? Kemudian yang kedua, bagaimana memeriksa jalan nafas dan menentukan baik atau tidak, itu di RW. Kemudian gangguan apa saja pada jalan nafas? Yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasinya. Di RW primary survey itu pada trauma multiple itu perlu dilakukan proteksi leher sambil menilai RW. Jadi kita nggak boleh mengabaikan protokol proteksi cervical ya atau proteksi leher. Nah, nilai paten atau tersumbatnya jalan nafas. Jadi kita perlu menilai jalan nafasnya itu paten atau tersumbat. Pada penderita yang bisa berbicara tanpa suara tambahan, itu berarti kita bisa menganggap bahwa RW-nya itu paten, tidak ada masalah. Kalau problem pada RW biasanya itu pada pasien koma karena terjadi maksilofacial trauma, misalnya ya, terjadi trauma di area maksilaris dan wajah. Kemudian bermasalah juga menyebabkan aspirasi, itu pada trauma leher atau neck trauma. Ini kita perlu melihat kalau di sini kita lihat ada patahan di tulang leher. Ini kalau ini kan memang hasil ronsen yang sudah terlihat. Tapi kalau pada kenyataan di pasien di jalan atau pasien yang pasca trauma dan kita menerima di unit gawat darurat, itu kita tidak mengetahui. Kita hanya punya riwayat data atau istilahnya dari anamnesis pas yang ngantar siapa kita tanya tadi traumanya seperti apa. Begitu kita mencurigai adanya multiple trauma, maka kita harus pertahankan posisi leher secara inline, harus secara lurus. Kemudian pada penderita trauma tidak boleh dilakukan head tilt, ya kepalanya jangan langsung ditinggikan, tapi posisi leher ini harus kita luruskan, kita pertahankan. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan posisi leher, ya, atau G-spine protection. Jadi semi rigid cervical collar, jadi semi rigid untuk perlindungan leher. Kemudian di sini yang rigid untuk RW dan cervical spine protection. Pada obstruksi jalan nafas, ya pasien berbicara berarti tidak ada obstruksi. Bunyi nafas tambahan, terdapat bunyi nafas tambahan itu ada obstruksi. Ketika ada bunyi gargling atau kumur-kumur gitu ya, maka kemungkinan disebabkan oleh cairan atau darah. Ketika ada stalk stridor atau crowing, itu terjadi sumbatan karena anatomis, misalnya terjadi pembengkakan di saluran nafas. Ketika hoarseness atau serak, itu berarti terjadi di laring atau trakea. Kemudian snoring, ngorok atau lidah jatuh, itu menyebabkan ngorok atau lidah jatuh. Nah, untuk gargling atau kumur-kumur itu ya, itu biasanya disebabkan karena cairan. Yang dilakukan adalah suction. Ini lebih baik jika menggunakan suction dengan ujung yang kaku. Bila tidak teratasi juga perlu dilakukan intubasi. Untuk snoring itu perlu dilakukan chin lift atau jaw thrust. Kita bisa pakai alat juga menggunakan oro atau nasopharyngeal airway. Jadi untuk stridor atau harness itu karena adanya edema laring biasanya langsung diintubasi. Ini adalah cara maintenance jalan nafas. Ya, ini chin lift, ya chin lift, kemudian jaw thrust, ya. Ini pemasangan oropharyngeal airway, kemudian pemasangan nasal airway. Ini adalah alat yang biasa digunakan. Ini ada suction dengan ujung yang lunak atau soft tip suction dan suction dengan ujung yang keras atau hard tip suction. Nah, tadi disarankan ketika terjadi penyumbatan dicurigai cairan maka pakai hard tip suction. Kemudian berapa lama suction digunakan itu bervariasi, tidak boleh terlalu lama. Kemudian untuk karena penyumbatan jalan nafas itu juga bermacam-macam. Ketika pasiennya itu masih memungkinkan untuk dilakukan manual, pakai manual. Tapi kalau tidak bisa secara manual, kita menggunakan alat. Untuk penggunaan alat dengan oropharyngeal airway atau budel, ya ini
opak itu bisa digunakan pada pasien yang tidak sadar. Karena ini kalau kita pasang pada pasien sadar ada efek putar. Kemudian di sini yang masuk faringal RW ini bisa pasien yang masih sadar atau masih belum sadar. Kemudian ini contoh pemasangan faringal RW dilakukan pengukuran sampai ke ujung telinga dan ke ujung bibir, dicari ukuran yang pas, kemudian dimasukkan menghadap ke atas, menghadap ke bawah, lalu bisa terpasang. Kemudian di sini contoh pemasangan juga untuk nasofaringal RW. Untuk nasofaringal RW juga diukur dari ujung telinga sampai ke ujung hidung, itu ada dicari ukuran yang pas, kemudian dimasukkan. Ini untuk pemasangan definitif RW atau intubasi menggunakan ETT, endotracheal tube. Di sini untuk orotracheal intubasi menggunakan laryngoskop, kemudian dipasang nasotracheal intubation. Kemudian kalau yang ini terapi definitif pembedahan atau istilahnya dilakukan pembedahan di daerah krikotiroid, namanya krikotiroidotomi. Jika terjadi obstruksi total dan tidak bisa dilakukan pemasangan menggunakan terapi definitif maupun manual, jadi terpaksa dilakukan pembedahan di sini untuk diberikan selang cesartis. Kemudian intubasi orotracheal. Nah, pada intubasi orotracheal ini menggunakan TTT ya. Ini alat TTT atau endotracheal. Nah, ini perlu diberikan suplai oksigen yang adekuat. Semua penderita trauma itu harus mendapat suplai oksigen. Bisa pakai NRBM atau non-refrigerated mask dengan suplai 12 sampai 15 liter per menit itu pakai NRBM. Tidak disarankan menggunakan nasal kanul karena nasal kanul suplainya sangat sedikit ya, maksimal bisa 5 atau di bawah 5. Ya. Ini untuk penggunaan BVM pada gangguan mekanis ya. Di sini untuk konsentrasi oksigen pada udara bebas sampai dengan NRBM. Nah, di NRBM 8 sampai 12 liter tadi untuk konsentrasi oksigennya bisa 80 sampai 90 liter. Kalau nasal kanul hanya sampai 44%-nya. Kemudian perlu dilakukan monitor juga terkait ini ya, pulse oximeter menggunakan saturasi oksigen untuk memantau ini ya, kadar oksigen dalam darah. Jadi nilai normalnya 95 sampai 100. Kalau kurang dari itu berarti dia mengarah kepada apa? Hipoksia atau kekurangan kadar oksigen dalam darah. Oke, kita lanjutkan di breathing. Ya. Untuk breathing itu kapan kita mencurigai adanya gangguan pernafasan. Kemudian bagaimana cara memeriksa pernafasannya. Kemudian apa saja yang membuat pernafasan bisa terganggu. Kemudian bagaimana cara mengatasi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan kalau kita mau ke tahap breathing atau B. Nah, breathing description survey kita menilai atau memeriksa pasien dengan cepat. Ya, kita bisa look, listen, feel. Ya, dengan look, listen, feel. Nah, pada airway problem versus breathing problem itu kalau di airway tadi kita bisa melihat dari berbicaranya pasien. Kalau pasien masih bisa berbicara, airway clear. Ya. Kalau pasien berbicara dalam kalimat panjang, ini berarti tidak ada problem di breathing. Karena kalau dia ada problem di breathing, mungkin dia bisa bicara tapi hanya pendek. Itu cara nilainya. Kemudian kita bisa berdiri di area kranial penderita, kemudian dari arah kepala. Jadi kalau misalnya pasien berbaring ke arah sini, kita di kepala ke sini, mendekatkan telinga kita kepada mulut dan hidung pasien, kita merasakan hembusan pasien, hembusan nafasnya. Kalau kita lihat di inspeksi atau di loop yang pertama kali kita lihat itu adalah pergerakan dada. Ya, apakah ada pergerakan dada untuk bernafas?
Tetapi kalau pasien sudah berbicara dengan kalimat panjang, ya nggak perlu ditulis sendiri. Nah, kita juga memperhatikan di bagian loop ini apakah ada jejas, apakah ada luka. Ya, ini kalau luka saking chest wound itu misalnya ada luka hisap di bagian dada, kita curiga trauma dada. Kemudian frekuensi nafasnya berapa kali, apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian apakah kedua gerakan dari hemitoraks itu seimbang atau ada yang tertinggal, apakah ada segmen flying chest. Nah, jadi segmen flying chest ini adalah trauma atau patah tulang iga yang menyebabkan nafas jadi tertinggal, ya. Ketika bernafas, jadi dada ini patah, kemudian nafasnya jadi tertinggal. Ada segmen flying chest. Kemudian di bagian listen itu kan mendengarkan, ya, auskultasi, mendengarkan menggunakan stetoskop, membandingkan antara kedua hemitoraks dari sisi yang sehat. Kalau dari sisi sehat misalnya vesikuler, tapi yang di sisi yang sakit hipersonal, berarti dia ada tekanan di dalam. Ini paling tidak di bagian apeks dan basis paru, bagian musuh bawah, kemudian basis paru di tengahnya. Kemudian untuk vesikuler menurun atau hilang, ketika vesikulernya menurun atau hilang, maka kemungkinan terjadi apakah terjadi hematotoraks atau pneumotoraks. Jadi ada perdarahan di feel, kita meraba, kemudian apakah terjadi emfisema subkutan, apakah ada nyeri kalau kita meraba, ya. Kemudian kita melihat kita raba di bagian iga, apakah terjadi fraktur iga atau tidak. Kemudian bagian ketuk atau perkusi, suaranya sonor, hipersonor atau redup atau peka. Ini menunjukkan bahwa di rongga dada itu apakah terdapat cairan atau udara yang bertekanan. Nah, dapat disimpulkan apakah terjadi gangguan yang berupa pneumo atau hematotoraks atau tidak, atau kondisinya normal. Nah, yang paling mengancam nyawa di dalam breathing ini ketika terjadi trauma toraks yaitu tension pneumotoraks, kemudian open pneumotoraks, flying chest, kemudian masif hematotoraks. Nah, kalau ada potensi mengancam nyawa itu pneumotoraks dan hemotoraks. Untuk tension pneumotoraks ini tadi termasuk yang mengancam nyawa. Misalnya ada cedera dari luar, ya. Kemudian menyebabkan area paru ini menjadi bocor, gitu, atau dia terpapar dengan rongga paru. Kalau paru itu harusnya udara itu kan di dalam paru-paru saja, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, tapi ini dia keluar sampai ke rongga, itu menyebabkan terjadinya tension. Nah, di rongga karena terjadi tension, udara yang dari dalam paru ini keluar ke rongga, maka udara bebas yang di rongga ini lebih banyak dan dia lebih bertekanan. Karena itu dia mendorong parunya menjadi kolaps, ya, sehingga di sisi yang sehat ini tetap untuk bisa mengembang, di sini nggak bisa mengembang. Itulah yang terjadi pada tension pneumotoraks. Nah, yang terjadi adalah sesak nafas, bisa terjadi shock, kemudian pelebaran vena pada leher. Kemudian trakea, ini yang sebagai tanda yang perlu kita perhatikan pada saat mengkaji pernapasan. Ya, itu kalau ada trakea terdorong ke sisi yang sehat, berarti dia sisi yang sakit adalah yang ditinggalkan. Itu ciri khas dari tension pneumotoraks. Nah, kalau terjadi tension pneumotoraks, ada terapi invasif yang bisa dilakukan, yaitu dengan needle thoracosintesis. Needle thoracosintesis adalah memasukkan jarum yang dengan ukuran besar ke sela iga 2 mid clavicula. Ini tadi tujuannya ya untuk membebaskan udara tadi yang di rongga paru. Udaranya terlalu banyak, kalau kita tusuk dengan jarum, itu harapannya udara yang tadi di rongga itu menjadi tekanannya menjadi netral, tidak bertekanan tinggi, karena udaranya akan keluar. Kemudian open pneumotoraks. Nah, kalau ini tadi sebelumnya itu adalah tension berarti ada tekanan udara di dalam rongga, tension pneumotoraks.
berarti ada tension atau tekanan di dalam rongga. Kalau ini open pneumothorax berarti dia open, ada namanya open, ada hubungan antara luar tubuh dengan dalam tubuh. Berarti dia ada luka yang menghubungkan antara luar rongga dada dengan dada, sehingga terjadi luka yang mengisap atau gash wound. Sehingga perlu dilakukan 3 sisi ya. Atau istilahnya perban 3 sisi supaya udaranya tidak masuk. Terus kemudian dilakukan BSD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan awal di bagian RW dan breathing. Gitu ya. RW dan breathing. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Namanya siapa? Yola. Oh, Mbak Ila ya, silakan Mbak Ila. Apa yang bisa dilakukan jika jalan nafas tersumbat yang disebabkan oleh cairan? Oke, oleh cairan ya. Tadi kalau kita perhatikan cairan yang menyumbat di jalan nafas itu bisa berupa lendir, pus atau mungkin juga darah, cairan darah. Nah, kita bisa melakukan dengan membuka jalan nafas. Ya, membuka jalan nafas, kemudian kita segera menyiapkan suction. Kemudian kita bisa melakukan suction. Yang disarankan adalah dengan ujung yang keras tadi. Supaya apa? Supaya cairan itu bisa terhisap. Tetapi kalau misalnya di situ di area jalan nafas tadi dicurigai atau mungkin secara eksplisit terlihat nyata itu ada trauma, misalnya darah yang banyak di area itu ya, trauma maksilofasial di sini misalnya, itu suctionnya kita harus hati-hati ya, jangan sampai suctionnya terlalu lama durasinya, gitu. Terlalu lama. Kita suction sebentar, terus kita jeda 10 menit atau beberapa saat kita suction lagi. Gitu. Kemudian kalau misalnya dirasa tidak bisa membaik, itu segera dilakukan terapi definitif. Terapi definitifnya menggunakan pemasangan NTT, intratracheal tube tadi ya. Mungkin itu lagi Mbak Yola, silakan. Sudah cukup? Ya. Tadi kan dijelaskan tentang teori model distribution of death in trauma pattern. Ya. Itu kan ada 3 ya Pak. Bagaimana hubungan dan keterkaitan di antara ketiga puncak tersebut? Oke. Jadi trimodal of death ya. Hubungan dari trimodal of death. Ini ya. Nah, di dalam trimodal of death itu kan ada hipotermi, kemudian koagulopati dan metabolic acidosis. Sehingga dari segitiga ini itulah yang bisa menyebabkan kematian pada pasien trauma. Jadi kalau pasien trauma itu yang paling awal terjadi itu adalah paparan benda asing ke dalam tubuh, gitu ya. Itu terjadi paparan, ya, Misalnya mengenai organ kepala, misalnya ya, di kepala itu terdapat luka. Ya, kalau dia mekanisme traumanya itu tumpul, ya bisa karena benturan. Kalau traumanya tajam bisa karena benda tajam. Nah, kalau segitiga kematian atau segitiga kematian trauma itu ada hipotermi, ya, hipotermi. Sini. Kemudian koagulopati dan asidosis, koagulopati dan asidosis. Ini biasanya disebut dengan lingkaran setan kematian atau segitiga kematian pada trauma. Asidosis. Ya, kalau pasien awal
trauma terus organnya rusak, terjadi perdarahan, ya kan? Kalau terjadi perdarahan, dia lama-lama itu mengalami bisa ini dulu, ya, bisa hipotermi dulu atau koagulopati dulu. Nah, kalau dia terjadi perdarahan yang hebat, dia kan berusaha membekukan darah, ya tubuhnya membekukan darah, tetapi mengalami masalah. Kenapa? Karena terlalu masif, sehingga muncullah masalah ini, muncullah masalah koagulopati. Nah, di dalam koagulopati ini dia juga memicu terjadinya hipotermi. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi hipotermi, ya, hipotermi juga inti suhu tubuh di bawah 35 derajat, dia juga akan menghambat ini lagi pembekuan darah. Semakin parah dia pembekuan darahnya, tidak terjadi beku-beku, tidak mampu membekukan darah, sehingga darah yang beredar di dalam tubuh itu sudah kondisinya sedikit atau kurang. Terus di dalam metabolismenya dia itu terlalu banyak asam, atau terjadi asam laktat yang tinggi. Nah, itulah yang memicu terjadinya asidosis. Kalau sudah asidosis, sudah pernafasannya terganggu, kemudian fungsi jantungnya juga terganggu. Nah, itu sehingga di sini memicu apa? Pernafasannya kurang, oksigennya rendah. Nah, oksigennya rendah, terus peredaran darahnya kurang, artinya dia juga menyebabkan pembekuan darahnya juga kurang lagi, lebih parah lagi. Terus dia menyebabkan hipotermi lagi, ya, karena suhu inti tubuh juga rendah. Mungkin sampai di sini sudah jelas atau belum? Sudah jelas ya. Jadi segitiga kematian ini kita nggak bisa mengatakan oh ini muncul duluan. Tidak bisa, karena ketiga-tiganya saling terkait. Bukan terkait ketiga-tiganya ini bisa memperbaiki kondisi, tidak. Ketiga-tiganya ini memperburuk kondisi pasien trauma. Disebut dengan primordial trauma pada pasien trauma. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, namanya siapa? Oh, Mbak Dila sampai. Kira-kira trauma dada yang kayak gimana itu yang bisa mengancam kematian itu secara tiba-tiba? Gejala awalnya itu kayak gimana? Oke, untuk trauma dada ya, tadi yang berpotensi mengancam nyawa sama yang istilahnya mengancam nyawa yang berpotensi saja sama yang benar-benar mengancam nyawa. Kalau yang benar-benar mengancam nyawa itu ada tadi ada open pneumothorax gitu ya, sama tension pneumothorax itu mengancam nyawa, sama flail chest juga. Jadi trauma yang terpapar di dada. Yang kalau tension pneumothorax itu kan tadi kondisinya adalah paru-parunya yang bocor sehingga menyebabkan tension atau udara di rongga paru ini terlalu besar, ya, terlalu besar sehingga tension di parunya itu terdorong, parunya menjadi kecil sebelah. Kalau dua-duanya itu yang lebih parah biasanya, tapi terjadi sebelah. Kalau itu terjadi maka mengecilkan yang ini, terus yang satunya normal. Itu tandanya adalah trakea itu terdorong ke sisi yang sehat. Nah, itu kalau dibiarkan terus tidak teratasi, itu akan menyebabkan masalah pada breathing, masalah pada pernafasan. Sebenarnya jalannya nggak apa-apa, tapi pernafasannya terganggu karena fungsi parunya hanya sebelah, dan yang sebelah ini juga dia terdesak terus sama tension tadi. Karena itu pertolongan gawat darurat yang dilakukan adalah dengan needle thoracosintesis tadi. Nah, needle thoracosintesis itu dikasih jarum, ditancapkan, ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan tekanannya tadi, tensionnya kan di rongga paru tadi, sehingga tekanannya bisa netral. Harapannya paru bisa mengembang kembali atau pulih ke area yang lagi di sini. Terus yang kedua ada open pneumothorax. Nah, open pneumothorax ini juga bisa menyebabkan kematian karena
terpaparnya ini organ luar dengan rongga paru, jadi bocor gitu ya. Nah kalau itu terjadi maka di suction terjadi udara keluar di saat paru bergerak, itu udaranya keluar. Karena itu perlu dilakukan perban 3 sisi tadi. Makanya perban 3 sisi itu apa? Kalau udara dari dalam terdorong sama paru bisa keluar, dia tidak terhisap lagi. Kalau terhisap terus itu lama-lama juga bisa menyebabkan open pneumotorak tadi. Ya. Terus yang ketiga ada varices. Varices itu multiple trauma pada tulang iga. Ya, tulang iga itu terjadi beberapa trauma sehingga ada segmen yang tertinggal. Pada segmen yang tertinggal maka kalau yang dada ini mengembang normal, biasa mengembang normal kembali gini. Tapi sini mengembang, di sini tertinggal gini. Terus di sini begitu normalnya menghisap atau menyempit, ini malah tertinggal di sana. Jadi paradoks gerakannya. Itu varices. Dia ada 2 fraktur, biasanya di sini fraktur, sehingga segmen tengahnya itu tertinggal. Gitu ya. Itu varices. Itu juga bisa menyebabkan kematian pada trauma. Mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke. Sekarang jadi saya yang tanya. Kalau misalnya di airway sama di breathing, kita mendapatkan pasien. Yang paling awal dilakukan untuk mengkaji breathing itu apa? Kalau pasiennya berbicara berarti paten, Pak. Paten salah pasien, oke, bagus ya. Jadi kita kan selalu mengkaji pasien itu kan, walaupun pasien trauma mau kayak apapun ya, ketika kita melakukan pengkajian kan tetap berbicara, kita tetap menyapa gitu kan ya. Karena saking paniknya pasien trauma, darah banyak apa-apa langsung tak juga enggak. Di awal tetap kita menyapa. Dan proses kita menyapa itu sebenarnya kita juga melakukan pengkajian. Kalau di RW sama breathing, di RW Pak, oh iya Pak, iya, berarti jalan nafasnya aman dia. Itu sebagai cara cepat yang bisa kita lakukan. Terus kemudian kalau ditanya lagi dia bisa jawab lebih banyak. RW sama breathingnya clear, kita bisa ke sirkulasi, ke disability sama ke exposure. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Saya akhiri, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Saya Prawito, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.